Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu ya dalam materi yang kedua pada mata kuliah pemikiran politik Islam yang kita akan bicara tentang pemikiran politik Al-Mawardi. Al-Mawardi, nama lengkap beliau adalah Abu Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi yang beliau lahir di Basrah tahun 972 Masehi. Beliau pernah menjadi qadhi ya, dan akhirnya juga mendapatkan promosi jabatan bahkan sampai pada posisi yang paling tinggi yaitu Chief Justice di kota Baghdad. Dan selain itu beliau juga pernah menjadi duta besar atau special missions ya untuk beberapa negara. Beliau dikenal sebagai seorang ahli hukum, muhaddits, sosiolog dan juga pakar dalam politik Islam. Ya, akhirnya pada usia 86 tahun beliau meninggal dunia. Dan di antara karya yang sangat terkenal dari Al-Mawardi adalah kitab Al-Ahkam As-Sultaniyah, kemudian Kanun Al-Wazarah, dan kitab Nasihatul Mulk. Di antara buku-bukunya ini maka berisi tentang prinsip-prinsip dalam politik Islam, ya, dengan berbagai referensi yang berkaitan misalnya dengan fungsi dan kewajiban dari khalifah atau mungkin chief minister atau mungkin menteri-menteri yang lain. Begitu juga dalam kaitan hubungan antara berbagai elemen ya dalam hubungan publik maupun pemerintahan, dan juga beliau ya menetapkan ya ukuran bagaimana pemerintahan itu sedang dalam keadaan kuat ya atau membuat aturan bagaimana upaya untuk memperkuat pemerintahan dan meyakinkan bahwa negara tadi akan mendapatkan kemenangan ketika menghadapi peperangan. Al-Mawardi, teman-teman sekalian, ini merupakan penulis pertama dalam teori politik ya dalam sejarah Islam. Makanya beliau sering disebut juga sebagai bapak bagi political science dalam dunia Islam. Ya, bukunya Al-Ahkam As-Sultaniyah bahkan menjadi standar ya bagi reference dalam kajian termasuk juga praktek politik dan administrasi di dunia Islam. Al-Ahkam As-Sultaniyah kalau kita terjemahkan artinya adalah the laws of authority, ya hukum otoritas. Jadi dia bukan memang bicara tentang pemerintahan pada negara Islam, ya karena memang waktu itu beliau hidup pada masa klasik. Jadi dalam buku ini Al-Mawardi mendiskusikan berbagai otoritas ya, yang dia identifikasi dengan beberapa posisi, misalnya sebagai imamah, ya, pemimpin tertinggi, wizarah atau wazir administratif, qadha atau hisbah itu adalah bagian qadhi ya penetapan hukum. Kalau sekarang mungkin imamah itu ya bagian pemerintahan seperti presiden atau perdana menteri. Ya, presiden ya lebih pas untuk imamah. Wizarah itu adalah administratif yang dipimpin oleh perdana menteri. Qadha yaitu chief justice ya dalam bidang hukumnya yang beliau bicarakan ya dari eksekutif kemudian judikatif ya dalam hukum atau implementasi dalam sebuah negara. Yang di sana berarti kan ada hak, ada kewajiban, sebagaimana juga ada dalam negara-negara modern. Jadi kalau kita lihat memang pemikiran Al-Mawardi ini akhirnya ya beliau hampir sama dengan pemikiran-pemikiran modern seperti Aquinas ya, yang memang Aquinas ini beliau lebih menekankan kepada pemikiran yang bersifat positifis, bersifat konstruktif dan kreatif ya berkaitan dengan tata kelola dalam politik. Ini bukan dikarenakan mereka punya cara berpikir yang sama ya dalam mengidentifikasi kesimpulannya atau karena mempunyai ideologi yang sama dalam pemikiran, tapi ini hanya karena metodologi saja yang mempunyai persamaan. Jadi warnanya itu tetap berbeda. Al-Mawardi ya, memberikan kontribusi yang luar biasa ya, terutama dalam bidang administrasi pemerintahan, yang mana dia tidak hanya kemudian menggambarkan apa yang sudah ada pada waktu itu atau dengan pendekatan yang bersifat realis, tapi dia juga cukup idealis ya, menggambarkan bagaimana kemudian sistem pemerintahan tadi harus kita bangun. Nah, maka dengan pendekatan yang idealis seperti ini menyebabkan pemikiran-pemikiran dari Al-Mawardi ini menjadi cukup terkenal ya pada berbagai rejim dan berbagai administrasi yang muncul setelah beliau. Ya. Nah,
Di antara pemikiran Al-Mawardi, teman-teman sekalian, yang pertama adalah berkaitan dengan teori negara, ya, yang dia mengambil konsep khilafah. Jadi menurut Al-Mawardi, institusi khilafah itu adalah representasi dari misi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, kewajiban dari seorang khalifah itu adalah untuk menjaga agama dari segala macam bentuk propaganda yang merusak, ataukah mungkin inovasi-inovasi dalam beragama. Yang ini menurut dia kemudian akan bisa mewujudkan keadilan. Al-Mawardi mengatakan bahwa objektif atau tujuan yang sesungguhnya dari negara adalah untuk memerintah dengan kejujuran, ya, dengan kebenaran, dan kemudian mewujudkan rasa damai, rasa aman bagi penduduknya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, Al-Mawardi punya pendapat yang perlu kita bentuk itu adalah masyarakat yang ideal, ya, yang mana masyarakat yang ideal ini mereka menempatkan nilai-nilai kebaikan itu lebih dominan dibandingkan dengan nilai-nilai kejelekan. Ya. Jadi artinya di sebuah negara tadi, maka hukum-hukum Tuhan itu secara umum telah bisa dipraktekkan dan ditaati. Maka di sini kelihatan bahwa Al-Mawardi mengatakan Al-Quran itu tidak kemudian bertujuan supaya kita ini menciptakan negara, ya, atau negara Islam. Jadi itu bukan suatu kewajiban, tapi yang perlu kita bentuk adalah masyarakat Islam. Nah, bagi Al-Mawardi, apapun bentuk negara, selama kemudian masyarakat yang Islami itu bisa terwujud, maka sesungguhnya negara tadi itu sudah menjalankan fungsinya sebagai negara Islam. Ya, sebagaimana Allah telah berfirman, Atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi Allah hanya perintahkan taat pada Allah, taat pada Rasul, dan ulil amri, bukan membentuk negara Islam. Maka di sini kita juga melihat, ya, bahwa bagaimana ayat ini juga memerintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengurus, ya, perkara negara, ya, yang mana negara ini tentu harus, ya, difahami dengan kebijaksanaan Tuhan, ya, karena kebijaksanaan Tuhan ini dinilai lebih baik dibandingkan dengan konstitusi sosial politik yang dibuat oleh manusia. Artinya dalam negara tadi, maka hukum, nilai, prinsip yang dibangun adalah prinsip-prinsip ketuhanan, ya, meskipun tentu nanti ada penyesuaian-penyesuaian, jadi bukan sesuatu yang saklek, ya, dalam bentuk negaranya misalnya, tapi prinsip nilai bahwa nilai ketuhanan harus muncul di sana itu perlu terimplementasi. Karena apa? Karena memang akan ada perubahan pada masyarakat, termasuk dalam perkembangan negara dengan berjalannya waktu. Karena itu kata Al-Mawardi, banyak di antara pakar hukum mereka yang tidak bisa kemudian mendapatkan pemahaman yang mencukupi, ya, berkaitan dengan materi, ya, yang ada pada Al-Quran, ya, untuk mengkonstruk suatu teori politik, ya. Maka karena memang ada keterbatasan, ya, jadi ayat-ayat Al-Quran itu adalah ayat-ayat yang bersifat umum, sementara penjelasannya itu ada dalam hadis, ya, sebagaimana juga mungkin dalam masalah sholat misalnya, kita hanya bisa menemukan perintah misalnya aqimus shalah wa atuz zakat, kalian tegakkan sholat, kalian bayar zakat. Maka how do we perform our praying itu harus kita dapatkan dari hadis. Maka Al-Mawardi juga melakukan hal yang sama. Bagi dia untuk memahami politik Islam, maka kita harus banyak melakukan eksplorasi terhadap sunnah, ya, terutama bagaimana kemudian sejarah Islam, ya, merealisasikan bentuk negara yang kita tahu ini kemudian telah dibangun oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu di Madinah, ya. Bahkan kata Al-Mawardi, yang dimaksud dengan sunnah ini bukan hanya tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi juga tradisi yang dilakukan oleh pengganti beliau, ya, terutama yaitu Khulafaur Rasyidin. Nah, secara sejarah misalnya dari 4 khalifah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, kemudian Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib, mereka ini adalah orang-orang yang punya otoritas yang kuat, ya, untuk menetapkan masalah peperangan atau masalah perdamaian, dan bahkan mereka dianggap sebagai orang yang punya power untuk menginterpretasikan makna dari teks Al-Quran, ya, sebagai suatu pesan dari Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Bahkan pemimpin yang menurut Al-Mawardi punya tugas untuk memimpin sholat, ya, jadi bukan hanya pemimpin dalam politik tapi juga pemimpin dalam agama. Ketika ada pertikaian, maka dia yang punya kewajiban untuk mendamaikan, ya, meskipun dalam faktanya, ya, nanti
tentu perlu ada pembagian tugas ya. Yang dimaksud dengan pemimpin tadi ya termasuk legislatif, eksekutif, judicial, bahkan otoritas yang bersifat militer. Ya. Oleh karena itu, menurut Al-Mawardi, seorang pemimpin itu adalah seseorang yang punya high standing quality di tengah masyarakat. Jadi bukan orang yang biasa. Di antara kualifikasi, misalnya seorang pemimpin atau khalifah, kata Al-Mawardi adalah seorang muslim yang dewasa, seorang yang bebas, bukan budak, dia harus bijaksana, dia harus punya karakter yang kuat untuk bisa ditaati, ya, dan bahkan bisa menegakkan hukum, ya, hukum Allah maksudnya. Ini apa namanya yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi karakter kira-kira seperti misalnya Abu Bakar As-Siddiq yang beliau ketika terjadi perdebatan antara orang Muhajirin dan orang Ansar dalam peristiwa Baitul Thaqifah, maka kita ketahui Abu Bakar akhirnya terpilih menjadi pemimpin tadi. Ya. Jadi ini yang dilakukan oleh seorang pemimpin, karakternya. Dan terlepas dari nanti memang ada mungkin orang Syiah menganggap ya ketika waktu itu antara orang Muhajirin, orang Ansar, di saat mayitnya Rasulullah SAW itu belum dimakamkan dan Ali yang mengurus, maka orang-orang Muhajirin mengatakan kami yang paling berhak untuk menjadi khilafah, untuk menjadi khalifah. Sementara orang Ansar mengatakan kamilah yang paling berhak karena kamilah yang menjadi Ansar, ya, kelompok penolong dari dakwahnya Rasulullah yang selama 13 tahun itu tidak kemudian berkembang cukup signifikan ketika ada di Makkah. Tapi Umar bin Khattab mengatakan siapa yang lebih baik di antara kalian dibandingkan dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, maka aku bayar Abu Bakar sebagai pemimpin. Ya. Dan kita tahu memang Abu Bakar punya kedudukan yang istimewa, ya, sahabat dekat Rasulullah, mertua Rasulullah, dan ada banyak kemudian keistimewaan beliau yang singkat cerita membuat kemudian pertikaian tadi selesai dan Abu Bakar lah kemudian yang menjadi khalifah sepeninggal Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi orang Syiah menganggap ini adalah persekongkolan dari Abu Bakar dan Umar. Kenapa? Ketika Abu Bakar meninggal, maka ternyata Abu Bakar itu langsung melakukan penunjukan bahwa sepeninggalku yang menjadi khalifah itu adalah Umar bin Khattab. Maka Al-Mawardi mengatakan khilafah dia adalah seseorang yang harus memegang dua melakukan kontrak dengan dua cara. Yang pertama dalam kontrak penetapan khilafah itu maka ada bai'ah ya dari orang-orang untuk melakukan ketaatan, taat kepada pemimpin. Pada aspek yang lain bahwa seorang pemimpin harus berjanji bahwa dia akan menjalankan pemerintahannya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Nah, dari sini maka Al-Mawardi mengatakan pemilihan seorang pemimpin bisa dilakukan dengan election, dengan pemilihan atau dengan nominasi. Ya, tapi tentu ya perhatian terhadap masalah ummah ini harus efektif. Ya, meskipun dia tidak menjelaskan detail apa kemudian yang harus dijadikan perhatian kepada ummah tadi. Maka dia ya atau Al-Mawardi mengatakan ada beberapa prinsip ya dalam politik Islam tadi. Yang pertama bahwa negara Islam bertujuan untuk membentuk masyarakat yang menjalankan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kemudian suatu negara harus menegakkan syariat ya yang berasal dari hukum-hukum yang fundamental bagi negara. Kemudian kedaulatan itu ada di tangan masyarakat, ya, dan masyarakat bisa membentuk model apa saja dari pemerintahan tadi, yang jelas tetap menegakkan dua prinsip di atas, ya, yaitu ada penegakan syariah, kemudian masyarakatnya menjadi masyarakat yang Islami, ya. Jadi disesuaikan dengan perkembangan waktu dan lingkungan. Maka kata beliau, apapun bentuk dari pemerintahan, maka yang jelas ya prinsip representasi masyarakat ini perlu ditegakkan karena hakikatnya kedaulatan itu ada di tangan masyarakat. Nah, hanya saja teman-teman sekalian ketika Khulafaur Rasyidin selesai, maka kita tahu pemerintahan dipegang oleh keluarganya Muawiyah bin Abi Sufyan, yang itu berarti memasuki periode Khilafah Umayyah. Ya, maka kata beliau waktu itu ya muncul kemudian praktek-praktek yang bersifat kompromi ya antara sistem monarki dan sistem khalifah. Ya, yang mana akhirnya sistem nominasi, pergantian dalam kepemimpinan itu hanya dilakukan melalui nominasi atau penunjukan saja, ya, dan tidak kemudian melalui pemilihan. Ya. Maka karena inovasi yang dilakukan oleh
kekhalifahan Umayyah ini kemudian mendapatkan penerimaan ya dari masyarakat pada waktu itu, maka inilah akhirnya yang diikuti oleh kekhalifahan berikutnya seperti Khalifah Abbasiyah, kekhalifahan Abbasiyah, begitu juga dengan kekhalifahan Turki Utsmani. Kemudian berkaitan dengan wazarat, ya, jadi wazir, ya. Wazir ini adalah administrasi yang berasal dari kata wazarah, wage, ya, beban, tanggung jawab. Ya, yang mana wazir ini berarti adalah orang yang membawa beban atau kewajiban administrasi untuk pemimpinnya. Al-Mawardi mengatakan penunjukan seorang wazir ini bukan berarti kemudian seorang imam atau khalifah memberikan semua koneksi ya yang berkaitan dengan administrasi dari sebuah negara. Tetapi dia melakukan penunjukan ini ya sebagai bentuk untuk mempunyai coadjutor, ya, mempunyai seorang pembantu ya daripada dia muncul sebagai one sole persons ya dalam urusan kemasyarakatan. Jadi ada berbagai tugas dan ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Musa ketika Nabi Musa menunjuk saudara Nabi Harun sebagai wazir ya sebagai pembantunya, yang mana dengan adanya wazir ini maka tangannya akan menjadi semakin kuat ya, artinya dia membantu ya memperkuat posisi dari seorang imam. Oleh karena itu dalam administrasi negara menurut Al-Mawardi maka dibolehkan juga bagi seorang imam untuk mempunyai wazir, untuk mempunyai tenaga administratif ya atau pembantu di sampingnya. Al-Mawardi mengatakan ada dua jenis ya wazir, atau wazarat of delegations, ada wazarat of executions. Wazir of delegations inilah seseorang yang dia ini secara penuh ya diberikan kepercayaan dalam urusan administrasi oleh seorang imam atau seorang khalifah. Hanya saja bedanya antara wazir dengan imam tadi adalah bahwa wazir ini dia tidak bisa untuk menunjuk siapapun sepeninggal dia. Ya. Jadi kalau imam dia bisa menunjuk, oh nanti sepeninggalku nanti akan jadi imam ini. Wazir, maka siapa menentukan wazir selanjutnya itu tetap highest authority-nya itu ada pada imam. Kemudian ada wazarat of executions. Wazir of executions ini ya kalau sekarang mungkin seperti sekretaris ya dalam pemerintahan modern. Maka kata Al-Mawardi, fungsi wazir ini adalah untuk mengeksekusi berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh imam. Ya, jadi dia punya channel informasi, ya apa informasi yang imam mau sampaikan atau seorang pemimpin mau sampaikan atau mungkin informasi dari luar, maka itu juga melalui wazir. Ya, jadi kalau sekarang seperti sekretaris negara. Maka kata Al-Mawardi ada beberapa karena strategisnya posisi dari wazir ini ada beberapa persyaratan ya yang harus dimiliki oleh seorang wazir. Di antaranya dia harus menjadi orang yang jujur, orang yang percaya diri, bukan orang yang tamak, dia punya hubungan yang baik dengan orang lain, dia orang yang intelijen, yang cerdas, dia orang yang bijaksana dalam mendapatkan berpihak kepada kebenaran, dia bukan orang yang hidupnya mewah gitu ya, atau mungkin juga terjebak dengan berbagai skandal, dan tentu dia harus punya kemampuan diplomasi dan pengalaman. Al-Mawardi mengatakan kalau tadi dalam masalah imam ya atau khalifah dia harus menjadi seorang muslim yang dewasa, tapi dalam masalah wazir maka tidak diperlukan atau tidak harus dia menjadi seorang muslim. Artinya seorang wazir bisa berasal dari non muslim yang zimmi ya, bukan yang memerangi Islam, selama dia ditunjuk ya sebagai wazir of execution misalnya. Maka kata Al-Mawardi ya, di antara mungkin ya, beberapa bidang pemerintahan yang sangat penting ya dikomandoi ya dalam kantor pemerintahan ini adalah tentara, kemudian perbatasan provinsi, masalah keuangan atau bendahara negara, termasuk juga ini adalah bidang yang berkaitan dengan penunjukan dan pemecatan ya suatu officer, suatu pejabat pemerintah. Nah, berkaitan dengan pemerintahan pusat, ya karena waktu itu kan sudah semakin luas ya wilayah Islam. Jadi Al-Mawardi mengatakan jadi pemerintahan ini harus memberikan hak untuk semua orang, bukan hanya mereka yang berada pada negara atau pada pusat pemerintahan. Maka kata dia
seorang pemimpin ya punya hak untuk menunjuk siapa yang akan menjadi asesornya, ya, suksesornya, siapa yang akan menggantikan dia. Dan ini juga yang dipraktikkan oleh Nabi Muhammad SAW ketika misalnya beliau mengirim pasukannya, misalnya Zaid bin Harithah waktu itu ketika dalam perang Mu'tah, dikatakan kalau saja misalnya Zaid bin Harithah itu meninggal, maka digantikan oleh Ali bin Abi Thalib. Kalau meninggal, maka digantikan oleh Abdullah bin Rawaha. Kalaupun meninggal, maka digantikan oleh yang lainnya. Maka berdasarkan pandangan ini, Al-Mawardi ya mengatakan, ya kalau Nabi Muhammad ini bisa melakukan nominasi seperti ini, ya dalam peperangan misalnya sebagai representasi dari Nabi tadi, maka seharusnya hal yang seperti ini juga bisa dipraktikkan dalam sistem khilafah. Al-Mawardi ya punya pandangan intinya ketika menjalankan sebuah negara, menyusun sistem pemerintahan dan seterusnya, maka salient feature-nya atau prinsip-prinsip aslinya itu harus berdasarkan pada negara Madinah yang dikembangkan oleh Rasulullah SAW. Ya, yang mana kita sudah tahu bahwa Nabi Muhammad ini bukan cuma sekedar pemimpin agama, bukan cuma bicara tentang masalah rituality, tapi beliau adalah pemimpin Allah, ya pemimpin yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sepanjang hidupnya untuk membimbing umat ini dalam berbagai aspek kehidupan. Makanya di akhir kenabian Allah pun yang menurunkan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Aku telah sempurnakan untuk kalian agama kalian. Yang maknanya Islam tidak hanya sekedar dipahami dalam artian ritual, tapi Islam punya sistem politik, Islam punya sistem ekonomi, Islam punya sistem sosial, budaya, keamanan dan seterusnya. Bahkan ketika memimpin nanti, ya selain pada masa Rasulullah SAW, kita juga melihat ya bagaimana pemimpinan Khulafaur Rasyidin. Abu Bakar Siddiq misalnya, ya Pak, seorang pemimpin kata Al-Mawardi harus punya karakter seperti Abu Bakar, yang dia mengatakan selama aku ya mengikuti Allah Subhanahu wa taala, ya maka ikuti aku. Ya, ikuti aku. Tapi ketika aku sudah tidak taat kepada Allah, maka tidak ada kewajiban untuk taat kepada Allah. Ya, aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Tapi ketika aku sudah melakukan kebenaran, maka ikuti aku. Ketika aku melakukan suatu kesalahan, maka tolong luruskan aku. Ya. Dan Al-Mawardi juga mengutip ya nasihat yang disampaikan oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika Abu Musa beliau lantik ini sebagai wazir beliau. Nah, teman-teman sekalian, berikutnya Al-Mawardi juga bicara tentang teori pemberontakan. Ya, yang mana kata beliau biasanya pemerintahan yang tidak atau pemerintahan yang tiran atau pemerintahan yang tidak adil, maka saat ini sebenarnya ketika masyarakat tadi melakukan pemberontakan, maka ini tidak dianggap sebagai sebuah kriminal, tapi ini adalah sebagai sebuah pembelaan ya untuk memperjuangkan hak-hak fundamental dari suatu masyarakat. Meskipun demikian, setelah Islam datang, maka menurut Al-Mawardi ini menjadi suatu revolusi ya yang utuh gitu ya dalam pemikiran dan pengetahuan manusia, bagaimana yang ternyata Islam itu mencoba mengkombinasikan antara politik dan agama dengan cara yang sangat luar biasa. Maka dari sini Islam membangun ya spirit persaudaraan dan persamaan di antara sesama. Artinya kalau ada pemimpin yang tidak menerapkan syariat Islam, maka tentu berarti dia ini bukan pemimpin yang Islami. Maka dalam politik, Al-Mawardi mengatakan pemimpin, teman-teman sekalian, itu hanya satu. Ya, jadi tidak boleh ada dua pemimpin. Dalam misalnya pencalonan, kalau ada hanya satu saja calon yang cocok, ya, yang masuk dalam proses, maka berarti otomatis dia menjadi imam tadi dan tidak perlu kemudian melakukan election. Ya, berarti dengan ijma. Tapi ketika ada dua pemimpin ya yang muncul, maka ini bersikap atau sifatnya adalah ilegal. Al-Mawardi kemudian mengatakan bahwa pemimpinan atau kepemimpinan dalam Islam ya itu harus menghilangkan barrier ya jarak, mungkin karena warna kulit atau mungkin karena keyakinan atau karena kekayaan. Artinya apa? Gambaran bagaimana beliau Sallallahu Alaihi Wasallam membangun persamaan di tengah masyarakat, itulah sebenarnya gambaran dari demokrasi yang murni, demokrasi yang ideal, dan demokrasi yang paling tinggi. Hanya saja kita melihat
bagaimana kemudian ternyata sistem demokrasi Islam yang seperti ini kemudian digantikan dengan sistem yang imperialistik pada masa Umayyah, pada masa Abbasiyah, dan pada masa Fatimiyah atau kekhalifahan yang lain. Ya, maka muncul ya perlawanan ya menentang negara atau yang dilakukan oleh masyarakat. Ya, masyarakat membutuhkan hak-hak mereka, ya, tapi kemudian negara itu mungkin belum bisa memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Maka kata Al-Mawardi, dalam keadaan seperti ini ada ayat Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan taatlah kepada Allah, taat kepada Nabi, dan taat kalian kepada pemimpin-pemimpin kalian, ya. Maka dari sini berarti bukan berarti kemudian ini menjadi lisensi ya bagi seorang pemimpin untuk menjadi orang yang otoriter, yang despotism, ya. Jadi seorang pemimpin harus meyakini bahwa pimpinannya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya kalau engkau punya perbedaan pendapat, punya perdebatan tentang suatu isu, ya, kata Imam Al-Mawardi mengutip hadis Rasulullah SAW, maka hendaklah tetapkan keputusannya berdasarkan hukum Allah dan hukum Rasul. Ya, provide you believe in God and in the day of judgment. Kalau engkau betul-betul orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Maka di sini tentu berarti ketaatan kepada pemimpin, ketaatan yang berdasarkan dengan kebenaran dan keadilan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, hanya saja ketika kita lihat ya Al-Mawardi menafsirkan hadis Rasulullah SAW misalnya, di antara kalian yang paling aku cintai dan paling dekat dengan pada hari kiamat itu adalah seorang imam yang adil, dan di antara kalian yang paling aku benci dan akan terkutuk ya nanti pada hari kiamat yaitu mereka yang menjadi imam atau pemimpin yang tiran. Ya, Abu Bakar As-Siddiq ketika menjadi khalifah, makanya beliau tadi menyampaikan pidato yang kita tadi sampaikan, ya, maka taati aku selagi aku mentaati Allah. Dan ketika aku tidak taat kepada Allah, maka berarti tidak ada lagi ketaatan kepadaku. Aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kalian menemukan aku dalam keadaan benar, maka ikuti aku. Tapi kalau aku kemudian sudah melakukan kesalahan, maka luruskan aku. Nah, Al-Mawardi setuju kata beliau dengan hadis ya yang mengatakan bahwa akan muncul nanti suatu masa ya yang kalian akan menemukan pemimpin-pemimpin yang tidak kalian sukai. Maka pada saat itu bersabarlah kalian. Ya. Ketahuilah siapa di antara kalian yang meninggalkan masyarakat ya dalam keadaan dia tidak taat kepada pemimpin tadi. Kemudian dia meninggal, maka meninggalnya dalam keadaan jahiliyah. Ya, kemudian Imam Muslim dan Abu Daud juga dikutip hadisnya oleh Al-Mawardi dengan hadis, ketahuilah bahwa nanti akan ada di antara kalian seorang pemimpin yang tidak kalian sukai, ya, yang kalian benci dia ini tadi. Maka ketika kalian mendapatkan pemimpin tadi, ya siapa yang mendukung, ya siapa yang menerima atau bahkan mengikuti kesalahan dari pemimpin tadi, maka dia sudah salah. Kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kalau begitu apa kami harus memerangi pemimpin-pemimpin yang jelek ini? Maka Rasulullah mengatakan, no, so long as they pray. Oh, jangan engkau memberontak ya selagi mereka masih melakukan salat. Maka dari sini kelihatan bahwa Al-Mawardi termasuk orang yang menentang atau pemikir yang menentang terjadinya pemberontakan. Nah, dalam masalah hukum, teman-teman sekalian, atas nama keadilan, maka Al-Mawardi mengatakan meskipun hukum di dunia tentu bukan hukum yang sesungguhnya, ya sebagaimana hukum nanti pada hari kiamat, tetapi tetap kita harus berusaha untuk menjalankan setiap putusan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Ya, maka Mu'az bin Jabal pernah menceritakan, kata Al-Mawardi, ketika aku ditunjuk oleh Rasulullah sebagai qadhi di kota Yaman, yang mana di Yaman itu ada banyak orang-orang yang keras, dan saat itu aku masih seorang yang muda, ya dikisahkan Mu'az bin Jabal usianya baru sekitar 20 tahun. Maka apa kata Rasulullah SAW? Ketika engkau memutuskan dua perkara dari dua orang yang bermusuhan, maka
hear one as you hear the others. Dengarkan keduanya ya dengan cara yang sama. Ya, jangan ada diskriminasi. Itu prinsip bagi seorang qadhi. Ya. Jadi qadhi harus adil, harus klarifikasi informasi dari dua pihak. Termasuk juga tidak boleh seorang qadhi memutuskan suatu masalah atau suatu ketetapan ketika dia dalam keadaan sedang marah. Ya. Dan Umar merupakan orang pertama, kata Al-Mawardi, yang membuat judiciary, lembaga hukum ini sebagai institusi sendiri yang terpisah dari administrasi. Ya. Fondasi legal bagi seorang Muslim adalah bagaimana dia menetapkan hukum syariah, ya, hukum syariah yang ini mengikat baik kepada penguasa maupun kepada mereka yang dikuasa. Oleh karena itu, ya semua orang hakikatnya sama di depan hukum. Ya, dan ini sangat terkenal dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana Rasulullah itu mengatakan siapa saja kalau saja misalnya Fatimah binti Muhammad itu mencuri, maka niscaya akan aku potong tangannya. Jadi tidak boleh kemudian pandang bulu. Ya, begitu juga Abu Bakar As-Siddiq. Ya, disampaikan oleh Aisyah pernah mengatakan, ketahuilah kata beliau, siapapun yang paling lemah di antara kalian, ya hakikatnya dia orang yang paling kuat di dalam pandanganku, sampai kemudian dia bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Dan siapapun yang paling kuat dalam pandangan kalian, hakikatnya dia adalah orang yang paling lemah dalam pandanganku sampai dia memberikan apa yang menjadi kewajibannya. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq terkenal sebagai seorang pemimpin yang tidak pilih-pilih, ya. Dia tidak memandang apakah seorang itu orang yang kuat atau tidak. Baginya prinsip keadilan perlu ditegakkan dalam hukum. Dan Nabi Muhammad SAW telah menyampaikan, siapa saja di antara kalian, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki kebaikan padanya, maka Allah berikan pemahaman tentang agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Oleh karena itu seorang qadhi haruslah orang yang betul-betul paham dengan masalah agama ini. Ya, dia adalah orang yang harus punya kualifikasi sebagaimana halnya kualifikasi seorang imamah, ya, dan dia harus seorang muslim yang bebas, muslim laki-laki, dewasa, bijaksana dan adil. Nah, terakhir teman-teman sekalian, ada beberapa kritik ya berkaitan dengan pemikiran Al-Mawardi. Pertama, Al-Mawardi ini dikatakan bukan sebagai pemikir politik ya sebenarnya. Karena apa? Karena beliau tidak berbicara berkaitan dengan konsep filosofik ya, filosofi dalam masalah negara. Dan dia tidak bicara misalnya tentang scope, jurisdictions, kewajiban, obligasi, ya, responsibility, ya, tanggung jawab, kemudian kewajiban dari negara, dan gives no conception of sovereignty. Dia juga tidak bicara tentang konsep kedaulatan, ya, dan seakan-akan dia ignorance ya dengan idea of constitution. Karena memang menurut Al-Mawardi ya hukum itu sudah berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang kedua yang juga menjadi kritik ketika tadi memang mungkin ada sedikit menyinggung bagaimana dia perlu perhatian dengan masyarakat dan seterusnya. Sistem yang ideal adalah sistem di Madinah, tetapi sebenarnya ini tidak dikatakan sebagai suatu konsep demokrasi. Kenapa? Karena teori dia berkaitan dengan elections itu hanya ya dia justru lebih banyak mendukung kepada appointments ya of the caliph. Karena bagi dia setelah masuk kekhalifaan maka appointment lah kemudian yang paling banyak digunakan atau menjadi sesuatu yang populer di tengah masyarakat Muslim. Ya, maka ketika dia misalnya bicara tentang hak prerogatif dari khalifah, ya, tapi sebenarnya dia cukup sedikit ya memberikan pembahasan tentang hak atau kewajiban yang ada pada masyarakat. Saya kira itu mungkin teman-teman yang akan menjadi bahan bagi kita untuk diskusi pada pertemuan yang kedua ini. Semoga ada manfaatnya. Ya, silakan kalau mungkin ada yang ingin teman-teman tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.